Shalom. Haleluya. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini sambungan dari khotbah kemarin yang karena memori full jadi harus dihapus. Maklum, masih pakai HP murah juga. Jadi khotbah sambungan dari kemarin tanggal 6 ya kemarin, dan hari ini tanggal 7 Februari dengan tema yang sama, semakin dihina Tuhan berkati sekali dan Tuhan promosikan. Wow. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus tahu firman Tuhan yang Yesus diolok-olokkan. Jadi bukan cuma ditulis, inilah yang memberikan perikop, Yesus diolok. Berarti cuma 1-2 kali kalau diolok. Tapi olok-olokan. Mungkin hanya murid-muridnya, keluarga Yesus yang tidak mengolok-olokkan. Tetapi seluruh yang menonton, yang melihat, seluruh dunia mengolok-olok, menghina. Ya, kita lebih akrab kata dihina. Bahkan sekarang ada undang-undang khusus. Kalau pencemaran nama baik bisa dituntut. Sehingga orang tidak sembarangan menghina. Saya akan memulai dari ayat sambungan dari kemarin ayat 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Saudara, putri Indonesia, putri dunia, mereka selalu berimpian kalau pertandingan lomba putri Indonesia, Miss Universe, putri sedunia, wanita tercantik sedunia, memakaikan mahkota kemenangan. Walaupun ini mahkota duri, tetapi bagi Yesus, bagi saya, mahkota duri yang tertancap di kepala Yesus juga mahkota kemenangan. Kenapa? Kenapa? Karena kalau peristiwa Yesus tidak disalib, sudah pasti tidak ada satupun manusia yang selamat. Tetapi mahkota ini, mahkota yang penuh dengan kemuliaan bagi saya. Mahkota yang paling terhormat di muka bumi. Allah rindu kita menghayati mahkota ini. Khotbah saya kemarin, mahkota duri atau duri ini tidak cuma ditaruh di kaki, di tangan, atau bagian tubuh yang tidak terlalu
rasa sakit. Tetapi kepala, betapa Yesus dihina, betapa terhina, bukan cuma dihina, terhina, tersakiti. Bahkan masih di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa sungguh-sungguh, Dia juga Allah yang Maha Tahu. Dia sudah tahu peristiwa nanti jalan salib ini, sehingga tubuhnya keluar tetesan-tetesan darah dan jatuh ke tanah. Kenapa? Karena pemberontakan dosa kita. Yesus tidak ada harga. Yesus begitu terhina, begitu tersakiti, yang seharusnya dia memakaikan mahkota raja. Saudara bisa bayangkan, mahkota raja diganti dengan mahkota duri. Kalau saudara membayangkan ada anakmu yang disiksa seperti itu. Kalau saya membayangkan ada anak saya yang disiksa seperti itu, saya mungkin biar mati, saya mau melawan orang yang menyiksa orang, menyiksa anak saya. Saya akan berjuang. Tetapi Yesus dia pasrah. Kalau dia tergantung seperti ini, saudara, Yesus bukan mati di atas tanah, bukan mati di rumah sakit, bukan mati di rumah, tetapi di Bukit Golgota. Intisari dari Alkitab adalah karya salib. Kalau ada orang yang terus-menerus berbuat dosa, berarti dia mau menyalibkan Yesus kedua kali. Tidak ada penghargaan karya salib. Karya salib ini sangatlah luar biasa. Mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Saudara bisa bayangkan raja di atas segala raja. Dia tersalib di Bukit Golgota. Padahal kalau konteksnya dia raja, saudara mau menatap raja dan menatap dengan marah, muka marah, dia bisa bilang, pengawal, pancung orang itu. Di zamannya dulu, zaman raja-raja, kalau orang menghadap raja saja, harus, kalau mereka memundur, tidak bisa langsung balik pantat. Kalau langsung
langsung balik pantat. Raja bilang, bunuh dia, pengawal. Seketika itu juga dia dibunuh. Tetapi ini terbalik. Raja yang dibunuh. Kita berdoa supaya orang-orang Yahudi, banyak yang belum menerima, percaya bahwa yang akan datang adalah Mesias, Yesus. Orang Yahudi yang mereka salibkan, orang Yahudi yang mereka gantung di bukit Golgota. Saya sudah membentuk panitia untuk membuat salib di depan gereja kami. Karena saya rindu ada simbol salib, sehingga salib dikenang, dihormati. Kalau kita menghormati salib, pasti dosa-dosa kita tinggalkan. Sekali lagi, kalau kita menghormati karya salib, pasti dosa-dosa kita secepatnya tinggalkan. Dan ciri-ciri orang yang selamat, dia menghormati salib. Berarti dosanya cepat-cepat dia tinggalkan. Kalau dia tidak tinggalkan, berarti dia tidak rindu masuk surga. Oh, jangan bersandiwara kawan. Guys, bro, jangan bersandiwara. Oh, Tuhan, saya mau masuk surga. Saya mau masuk surga. Tetapi kelakuannya seperti orang yang mau masuk di api neraka. Judinya tidak bertobat-bertobat. Suka caci maki istri, tidak bertobat-tobat. Istri juga selingkuh dengan bapak-bapak yang sudah punya istri, nggak mau tobat. Perokok jalan terus, mabuk-mabuk jalan terus, pelit jalan terus. Saya tidak menemukan di Alkitab orang pelit berkenan kepada Tuhan. Saya tidak menemukan dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi dari Kejadian, Habel dia mempersembahkan yang terbaik. Kejadian pasal 4 sudah mulai dengan korban. Tetapi Alkitab mencatat ada suami istri yang pelit, mati di tempat. Siapa? Ananias dan Safira. Mereka tadinya mau berkorban, dan mereka tidak mau berkorban. Dan saya selalu katakan, selama saya 44 tahun, 43 tahun ya, saya melihat orang yang pelit biasanya sakit penyakit yang ambil uangnya. Lewat apa? Dia sering berobat. Sakit terus menerus. Rumah sakit jadi rumahnya. Bolak-balik ke luar negeri. Hari-hari tergantung dengan obat. Bahkan peristiwa di kampung kami berapa puluh tahun yang lalu, dia baru pensiun dari Balikpapan Pertamina. Kepala Pertamina gaji gede banget. Ketika gereja mau membangun,
dia pindah di sonder atas. Ketika di sonder atas mau membangun, di sonder bawah sudah mau selesai, dia pindah di sonder bawah karena menghindar, tidak mau berkorban. Dan akhir kehidupan dari pensiun Pertamina ini, Bapak, dia cuci darah. Dia sebenarnya cuma mau keluarkan 1 juta atau 500.000, kan orang enggak menuntut, Pak, harusnya 1 juta, enggak, panitia tidak ada yang seperti itu. Dia cuma mau keluar 500.000, akhirnya 50 juta, 500 juta harus dia keluarkan berobat, pulang pergi ke luar negeri, hanya apa? Berobat, bukan untuk bersenang-senang. Kalau dia kasih 500.000, bisa jadi, yang penting kau sudah memberikan, saya membuat engkau bersenang-senang ke luar negeri. Tapi ini tidak, ke luar negeri karena cuci darah. Yesus memberikan teladan arti dari berkorban. Saya melihat dalam gereja, kalau gembalanya suka berkorban, pasti pelayanan maju. Tapi kalau gembalanya tidak suka berkorban, pelayanannya tidak maju. Bahkan ada pendeta yang suka menghina kami, pelayanannya tidak maju-maju. Bahkan ada yang menghina kami, dia sampai meninggal dipanggil Tuhan. Ada 2. Yang satu pendeta itu dia meninggal di Sulawesi Tengah. Dia mengabarkan kami, pendeta Fani ada pakai ilmu-ilmu. Pendeta itu ketemu dengan saya di kampung di Sonder. Dia kasih cerita di orang-orang yang dia kenal. Bahkan mama kami waktu ketemu di pasar Sonder. Saya ketemu dengan anak mantu, panas. Tidak sampai 2 tahun kemudian, saya dengar dia sudah wafat. Dia sudah dipanggil Tuhan karena menghina kami, menyebarkan berita fitnah. Dia tidak tahu pelayanan kami sudah ada. Waktu itu baru, waktu dia fitnah kami itu baru sekitar 5. Kami berjuang ada 5 pelayanan. Karena peristiwa itu dia fitnah ada 2 tahun yang lalu. Dan dia baru meninggal 1 tahun yang, tidak sampai 1 tahun yang lalu. Atau belum sampai 1 tahun yang lalu. Kami tidak pernah membenci dia. Kami baru ketemu. Pelayanannya di Sulawesi Tengah, kami di Jayapura, Papua. Dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau katakan, kalau berkatmu tidak terhalang, jangan pernah fitnah orang. Prinsip kami, suami istri, lebih baik kami dihina sebanyak mungkin daripada kami menghina orang. Khotbah saya tadi di Ril, bukan cuma orang kaya yang tidak cari Tuhan,
Banyak orang miskin. Saya paling menghormati orang miskin. Tetapi yang saya tidak hormati, orang miskin yang pemalas, tidak mau ke gereja. Saya katakan tadi, Donald Trump yang sudah kaya raya dari papanya, orang tuanya, dia berkata, Yesus, kami memerlukan Yesus. Yesus adalah bos saya. Dia masih mencari Tuhan. Dia membuat pernyataan di depan umum bahwa dia perlu Yesus. Saudara, dipakaikan mahkota duri. Salam, hai Raja orang Yahudi. Salam ini bukan salam hormat, salam ejekan. Saudara, saya hampir masuk penjara kedua kali. Karena waktu saya jalan di kampung Tonelet, di tempat lahir saya di Sonder, saya diketawain oleh teman sekolah. Saya kelas E, dia kelas F. Ini sementara ulangan. Cuma saya tidak suka belajar di satu ulangan. Jadi kami ada 3 orang jalan-jalan. Besoknya selesai ulangan, saya panggil dia berkelahi di depan sekolah. Saya lihat tidak ada guru, saya mau langsung berkelahi. Tetapi puji Tuhan, kami diurus di kantor polisi dan polisi tidak tahan kami. Cuma karena saya diketawain. Yesus diejek, difitnah, dicaci maki, diludahi, dipukul. Yesus tidak membalas. Mari orang Kristen yang melayani Tuhan, ketika engkau melayani dengan sungguh-sungguh, engkau diejek, pasti Tuhan akan mempromosikan engkau. Asal engkau tidak membalas, firman Tuhan berkata, doakan, berkati. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Kami memberkati orang-orang yang mengejek Tuhan Yesus di media sosial. Kami memberkati Tuhan. Ayat yang ke-30. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Saya yakin Algojo, tentara Romawi tidak sikat gigi pada waktu itu. Karena mereka sudah disuruh menjaga Yesus. Mereka meludahi. Mereka mengambil bulu dan memukulkan kepalanya. Organ tubuh yang paling dijaga, kalau orang tua pukul anak, tidak boleh memukul di kepala. Tetapi Yesus diperlakukan seperti binatang, hewan, bukan manusia. Bertepatan di zaman itu, tidak ada hak asasi manusia. Hukum belum sampai ke situ. Sesudah
ayat 31. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudara, berita ini tidak boleh tidak terdengar di media sosial. Yesus diludahi, Yesus disiksa, tersiksa, binatang masih lebih dihargai. Ada pencinta anjing, ada pencinta kucing, mereka menyayangi. Apalagi kalau kucing-kucing yang mahal, yang 10 juta, 20 juta, disayang betul. Di jemaat kami ada yang pelihara anjing mahal, ketika dibunuh, dia rasa kehilangan betul. Dan sempat ada laporan ke polisi kalau tidak salah. Karena jemaat kami pencinta anjing, pencinta kucing. Dan sempat dia lapor ke polisi, pelakunya. Saya nggak tahu urusannya seperti apa. Tetapi bagi orang pencinta kucing, banyak kucing jauh lebih berharga daripada pribadi Yesus. Dan kita lihat ketika Yesus disalibkan, ayat yang ke-32, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Simon ini mendapat kasih karunia memikul kayu salib. Dan Allah mencari Simon Kirene yang bisa memikul salib. Ada salah satu anak saya ketika pasang papan nama, dia sudah mengeluh-mengeluh. Cuma pasang papan nama. Tetapi saya percaya salah satu anak saya yang mendengar khotbah ini, dia merasa bersalah besar. Karena yang Yesus alami bukanlah hanya memasang papan nama karena panas matahari sudah mengeluh. Tidak. Diludahi. Ada yang berkata mahkota duri 10 cm tertancap di kepala. Saudara bisa bayangkan dia mengalami hematidrosis. Pembuluh darah pecah. Mau sentuh saja masih di Taman Getsemani sudah sakit. The Passion of the Christ, film yang pernah dipasang di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Ketika dipasang, Jim Caviezel kalau tidak salah pemerannya, dan ada satu pemeran pembantu yang beragama Muslim. Ketika bermain The Passion of the Christ, dia tadinya beragama Muslim, dia bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika diputar di bioskop di Jawa sana, banyak orang yang bertobat. Sehingga film ini sempat di stop, sempat dilarang. Karena kematian Yesus ini bukan kematian biasa-biasa,
kematian yang sangat mengerikan. Dia lakukan ini karena dia menanggung dosa seluruh umat manusia. Dia mau memindahkan kita dari api neraka. Sebenarnya 8 miliar orang lebih ini harusnya masuk dalam api neraka, tetapi dia pindahkan ke surga pada waktu itu. Sehingga kalau orang masuk neraka, salah sendiri. Yesus sudah berjuang sampai darah keluar ke tanah. Pada waktu di Taman Getsemani dia sudah menderita. Orang-orang yang dia sembuhkan, tidak ada yang berani pasang badan. Yang mati bangkit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tidak ada yang bisa membantu. Saudara, engkau mungkin tersalibkan kehidupanmu, pergumulanmu terlalu besar, tetapi Yesus selalu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. 3 bulan yang lalu ada orang luar datang minta kami mendoakan. Saya bilang, datang ke gereja dulu, Bu. Dia nggak mau. Ya sudah, Tuhan bilang datang kepada Tuhan. Saya nggak bisa melangkahi firman, nggak bisa saya. Jadi banyak sekali saya dengar. 19 tahun saya melayani. Ada jemaat yang banyak berkata, aduh Pak Gembala, saya nggak bisa beribadah, banyak beban saya. Kasihan deh lu. Sorry ya. Bagaimana Tuhan mengurus masalahmu kalau kamu tinggal di rumah, main HP, tidur-tiduran? Jangan mimpi. Tuhan yang kita sembah ada firman, ada aturan. Kalau kita datang kepada Tuhan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus. Ya, harus datang, baru dia pikul. Kalau saudara tinggal di rumah, mimpi kali ya. Usahakan datang di gereja. Apatah lagi ada pengajar sesat yang bilang, oh kalau cari Tuhan nggak harus ke gereja, itu sesat. Saya nggak mau kompromi, walaupun itu mentor saya bagi saya. Dia nggak tahu kami sangat terberkati dengan khotbah-khotbahnya. Tetapi ketika dia berkata begitu, langsung hilang kepercayaan kami. Menonton khotbahnya pun sudah nggak ada kesukaan, nggak ada gairah. Karena dia sudah berkata seperti itu. Mencari Tuhan nggak harus ke gereja. Salah besar. Penyesat kau. Karena penyesat tidak bisa dikompromi. Tidak bisa dididik dengan bahasa yang lemah lembut. Beda konteks. Tetapi kalau jemaat harus dengan lemah lembut. Ayat yang ke-33. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Saudara, kami ketika dihina, pengalaman kami ternyata jangan balas. Semakin orang itu menghina, kami buat prestasi di dalam pelayanan. Fokus menyembah Tuhan. Fokus gembalakan jemaat. Fokus ke Tuhan. Dan promosi demi promosi.
pelayanan yang satu terbuka, yang satu terbuka. Sedangkan pelayanan mereka, gereja pun tidak bisa berdiri sampai hari ini. Padahal suaminya doktor S3, terkenal, banyak sekali uang. Tetapi Allah tidak memberkati. Sekalipun dia gembala, kalau dia suka menghina gembala, memfitnah gembala, Allah tidak mau memberkati. Orang yang suka memfitnah orang, catat ini, tidak akan pernah Allah memberkati. Catat. Tetapi kita harus saling menghormati sesama manusia. Apalagi kalau orang miskin, jujur saya sangat menghormati. Karena saya sampai hari ini, kalau uang saya bilang kategori miskin. Kami terlahir di keluarga miskin, dibesarkan di keluarga miskin. Bagi saya ya, kalau saya lihat ayat yang ke-35, 34, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Empedu, anggur yang asam. Saudara bisa bayangkan, keringat jagung keluar semua, darah. Yang dibutuhkan adalah mungkin teh manis. Seperti ibu-ibu kalau baru selesai melahirkan, membutuhkan teh manis untuk memulihkan kesehatan. Anak-anak kami lahir di Dok 2, semuanya dokter bilang, Pak, istri bapak baru melahirkan, cari teh manis yang banyak kasih minum, supaya istri bapak pulih kekuatannya, karena tenaganya banyak. Yesus, anggur yang asam, minuman yang asam. Betapa bengis, jahat. Kejahatan terbesar di muka bumi ini adalah kejahatan yang dilakukan kepada Yesus. Tidak ada kejahatan yang lebih jahat, yang lain cuma di ujung kuku. Yang lain cuma di ujung kuku kawan. Tetapi Yesus dibunuh, tidak ada dosa sedikit pun. Tetapi aktor-aktornya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ketika Yudas melakukan dosa, firman Tuhan berkata, adalah lebih baik dia tidak dilahirkan. Wow. Kalau kita terus menerus sudah di atas 10 tahun tidak bertobat, 20 tahun, saya ragukan kalau kau mau masuk ke surga. Karena Tuhan juga ketika dia mau membinasakan di zaman Nuh, dosanya sudah sampai ke langit. Jadi tingkatan dosa itu ada. Menghambat gereja, bahaya sekali. Ada satu denominasi gereja, ketika terbuka 300 meter, 1 kilo, 2 kilo, tidak boleh. Harus bertobat. Maaf, saya tidak bisa sebut denominasi apa itu. Tetapi saya percaya itu perlu diperbaharui, perlu direvisi, perlu pertobatan. Dia takut perpuluhannya jadi mengecil mungkin. Kira-kira seperti itu. Ayat yang ke-35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi.
semua perlakuan mereka adalah perlakuan menghina Yesus. 100% tindakan mereka sangat menghina. Kucing lebih mahal, kucing lebih berharga, binatang lebih berharga, keselamatan gratis. Barang siapa percaya keselamatan gratis, tetapi keselamatan itu bukan murahan. Keselamatan gratis, gratis, tidak ada 1 sen pun engkau bayar. Tetapi keselamatan itu terjadi bukan murahan. Pengorbanan terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Saudara, karya terbesar kenapa saya takut berbuat dosa? Saya tahu karya salib adalah karya yang sangat, pengorbanannya sangat luar biasa. Kenapa saya mau bekerja keras di dalam pelayanan? Karena saya tahu Yesus sudah duluan bekerja keras sampai titik darah penghabisan. Yesus sampai kelelahan waktu dia 33,5 tahun ada di dunia. Kenapa 33,5 tahun? Dia mau kenal pergumulan manusia. Manusia banyak kali, oh Pak Gembala tidak tahu tong punya pergumulan. Yesus tahu, Yesus sudah lewati. Yesus sudah alami. Saudara bayangkan Yesus menyembuhkan, Yesus memberkati banyak orang, membangkitkan orang mati, tetapi tidak ada satupun yang membalas. Air susu dibalas dengan air tuba. Terlalu banyak Yesus menyembuhkan. Orang berbondong-bondong memberi makan 5.000 orang. Laki-laki itu baru kira-kira 20.000. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mereka membagikan pakaiannya seperti mainan, tidak ada harga. Sampah-sampah sekarang bisa dijual, bisa dikelola. Yesus di bawah sampah, tidak ada harga sama sekali. Jadi jangan pernah sia-siakan karya salib. Jangan kawan, Pak, Bu, jangan sia-siakan karya salib. Yesus menebus kita dengan darah yang mahal, darah yang tidak bercacat dan tidak bernoda, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kita yang harus digantung, disalib, diludahi, dipakaikan mahkota duri, dipukul di kepala dengan bulu, ditombak di lambung. Saudara bisa bayangkan betapa besar pengorbanan Tuhan. Dan itulah penduduk muka bumi terbesar adalah percaya Yesus, pengikut Yesus.
Dan saya percaya semua lidah akan mengaku firman Tuhan tentang penyaliban tidak dikumandangkan di media sosial, dikumandangkan di mana saja di gereja, kepada sahabat, kepada teman-teman kita. Karena karya salib adalah karya terbaik sepanjang sejarah dunia berdiri. Sampai kiamat adalah karya salib. Dan saya selalu khotbah kepada jemaat, kalau awal bulan, kalau boleh tidak alpa, saya tidak sepelekan minggu yang kedua, ketiga, keempat, tidak. Sama-sama penting. Tetapi sebisanya ada kelebihan tersendiri bagi kami setiap awal bulan, ibadah perjamuan kudus. Sudah ada sekitar setengah dari jemaat yang menghormati ibadah perjamuan kudus. Tapi 50% di pelayanan kami masih menganggap remeh. Kalau kita menganggap remeh Tuhan, pekerjaan kita Tuhan anggap remeh. Tapi kalau kita menganggap penting perjamuan kudus, karya salib, Tuhan akan menganggap penting pekerjaan kita. Tuhan siap memberkati. Sampai hari ini walaupun salib belum berdiri di depan gereja, tetapi saya sudah berusaha bentuk panitia. Keuangan kami masih terbatas, tetapi ada suatu hari kelak kami akan membuat salib yang besar di depan gereja. Karena oleh kematian Tuhan di Bukit Golgota, saya mendapatkan keselamatan. Saya dipercaya Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya tidak mau sia-siakan. Dan kita baca ayat yang selanjutnya. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Raja, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Karena ada banyak orang yang merasa tersaingi. Roh iri hati, salah satu roh yang paling berbahaya. Roh iri hati adalah salah satu roh yang harus kita hindari. Saya melihat teman-teman pendeta yang menghina kami. Mereka tidak diberkati. Kami pernah dituduh pakai uang 1 miliar. Saya sampai tenteng Alkitab. Maaf bicara. Yang melantik kami yang berkata, saya tetap menghormati karena dia yang melantik saya menjadi gembala. Di gereja ini, di Entrop Jayapura, saya tenteng Alkitab ketika dapat bantuan dari wakil gubernur pada waktu itu Bapak Clementinal. Uang pribadi kami dapat dari pelayanan KKR, 10 juta kami masukkan di pembangunan ini. Tidak ada yang kami 1 sen pun kami pakai untuk gereja ini. Saya bersaksi, karena kami dihina di depan seluruh jemaat. Tetapi kami percaya semakin kami dihina. Bahkan saya bukan sombong. Saya berkata kepada jemaat, ayo hina saya. Siapapun yang menghina saya, ketika saya tidak membalas, intinya tidak membalas, ada berkat-berkat besar, spektakuler akan datang kepada saya. Tapi kalau saya membalas, berkat yang datang berkat yang biasa-biasa. Berkat yang biasa-biasa, karena saya membalas. Tapi ketika kami masuk kamar dan kami berdoa, Tuhan, ampunilah mereka yang fitnah kami. Ampunilah mereka yang hina kami.
kami memberkati, kami melepaskan pengampunan, promosi datang dari Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mau kita jangan pernah menghina, fitnah, menjelekan, apalagi kita berbuat arogan kepada orang-orang miskin, tahan gaji karyawan. Jangan. Berarti kita menghina pencipta. Alkitab berkata kita menghina pencipta kalau kita menghina orang yang miskin. Tetapi maaf, bukan hanya orang kaya yang tidak mau mencari Tuhan. Banyak juga orang-orang miskin. Kadangkala sudah orang miskin lebih banyak dari orang-orang kaya. Saya perhatikan tidak mau mencari Tuhan. Paling hobi apa? Oh, status. Tuhan, tolong kami Tuhan. Masalah ini terlalu besar Tuhan. Supaya apa? Orang lain berbelas kasihan. Belum tentu. Belum tentu semua, mungkin ada 50%. Tapi 5% yang lain, oh, tobat kau. Tobat kau. Oh, itu kan hukuman datang dari Tuhan. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita cari Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Apalagi akhir zaman ini masa-masa yang sukar. Kebijakan Donald Trump, presiden terpilih, mempengaruhi keuangan dunia. Dana-dana yang besar yang mempekerjakan ribuan orang, mereka bisa jadi pengangguran dan bisa berdampak ke Indonesia. Sehingga Alkitab mencatat terjadi masa yang sukar. Mereka keluar dari WHO dan bantuan-bantuan di negara-negara yang lain sementara dicabut dan ditarik bantuan itu. Saudara bisa bayangkan dana-dana yang miliar triliun. Sehingga firman berkata, manusia akan menjadi lebih kaya, yang kaya lebih kaya, yang miskin lebih miskin. Jadi kalau orang-orang miskin tidak mau mencari Tuhan, sangat memalukan sekali. Saya selalu katakan Donald Trump saja, yang sudah terlahir kaya raya dari papanya, pengusaha, dia berkata, bos kami adalah Tuhan. Kami perlu bos, kami perlu Tuhan. Dikatakan siapa yang paling terkenal? Karena kamu adalah presiden terkenal. Mereka mau coba pancing. Tetapi Donald Trump tidak terpancing. Oh, Yesus Kristus yang paling terkenal. Walaupun dalam tindakan dia banyak menyakiti orang atau banyak yang tidak senang. Tetapi selagi dia masih percaya Yesus Kristus, itu menjadi berkat dan menjadi teladan. Dia tidak malu. Biasanya pemimpin-pemimpin negara mau cari aman, tidak mau terlalu fanatik dengan agamanya supaya dapat simpatik dari agama lain. Tetapi Donald Trump dengan terang-terangan, dengan tidak ada keraguan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat yang kedua 38, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan, seorang di sebelah kirinya. Saudara bisa bayangkan Yesus disejajarkan dengan dua orang penjahat, yang satu di kanan, satu di kiri. Betapa sangat-sangat terhina. Terlalu terhina.
Tetapi Yesus tidak pernah lari dari tanggung jawab. Mari para pelayan-pelayan jangan pernah lari dari tanggung jawab. Ketika gembala kita, pendeta kita mempercayakan engkau jadi majelis, engkau jadi penatua, mari kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi kostor, guru sekolah minggu. Banyak orang Kristen terlalu meremehkan guru sekolah minggu, kostor, sehingga jemaat kami kostor 2 minggu minta izin, sudah 2 bulan mungkin belum datang. Meremehkan. Jemaat yang lain rumahnya dijadikan tempat ibadah, dia belum balik-balik juga. Meremehkan sekali. Jangan sekali-kali engkau meremehkan tugas pelayanan yang diberikan oleh gembalamu, yang diberikan oleh pendetamu. Jangan. Nuh mendapatkan kasih karunia ketika dia diberikan tanggung jawab membangun patra yang sangat besar. Bangunnya bukan di rata. Belum ada alat-alat canggih. Serba manual. Dibuat di atas gunung. Pening aku. Kalau kita manusia mungkin sudah berkata begitu. Pening aku, pening. Aneh betul Tuhanku ini. Masa suruh aku berbuat di atas gunung lah. Yang masuk akal Tuhanku. Mungkin kalau di orang Batak, dia berkata seperti itu. Tetapi Nuh penuh dengan ketaatan. Banyak kali perintah Tuhan yang aneh-aneh. Seperti Nuh diperintahkan membuat batra. Dan Nuh bukan hanya Alkitab yang menulis, ada agama lain yang menulis. Karena ketaatan dari Nuh. 100 tahun dia membuat batra ini. Bukan main-main 100 tahun. Dia membuat batra ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Ini di atas gunung. Jalan kaki saja. Jalan naik gunung. Sohosa kawan. Hosa guys. Anak saya, Ecun, cuma bawa kursi ke sebelah, jalannya rata, sudah. Kenapa Cun? Cuma bawa kursi plastik. Ini naik tanjakan, serba manual. Ini kalau kayu ini barat masih kayu mentah, dipikul. Inilah ciri-ciri pengikut Kristus yang luar biasa. Disuruh dibangun di atas gunung. Tenaganya kurang. Cuma yang selamat 8 orang. Kalau dipakai tenaga-tenaga semua, sedikit sekali. Makanya 100 tahun. Tetapi Nuh taat. Kami mau taat. Walaupun di awal tahun jemaat kami menurun jauh, persembahan menurun jauh, apalagi persembahan baru 1 bapak. Persepuluhannya baru 1 bapak, tetapi kami tetap setia. Berbakti pada Tuhan, setia memuji nama Tuhan, setia sampai Tuhan Yesus datang. Kami mau setia sampai nafas kami yang terakhir. Pemirsa,
Apa jawabmu? Mari kita belajar setia. Mari yang nonton sampai habis dan mempraktikkan. Tidak susah kok. Tidak seperti di Surnu kita sementara menjadi hamba Tuhan. Pemirsa-pemirsa adalah hamba Tuhan di medsos. Di saat jemaat Pondok Daud sudah sedikit yang mendukung dan ada di luar jemaat yang mendukung, engkau mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Bagikan, like. Ketika orang Israel tidak mau datang kepada Tuhan, bangsa-bangsa lain terbuka keselamatan. Ketika jemaat Pondok Daud tidak mau membagikan, tidak mau like, dan memang ini iblis menahan. Kalau boleh jemaatnya Pak Pendeta Fani, jangan, semakin cepat. Sampai hari ini kami belum mendapatkan upah, belum mendapatkan uang dari channel ini. Kami tetap setia. Walaupun kadang-kala mau putus asa, tapi kami berkata Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang akan menolong. Bagaikan Musa melewati laut Teberau, di belakang ada Firaun yang mengejar, di depan ada laut impossible, tetapi Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati. Dan kita lihat ayat yang ke-40. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangun kembali dalam 3 hari, selamatkan dirimu. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Jadi memang semuanya penghinaan. Semuanya yang Yesus alami adalah benar-benar 100% penghinaan, 100% caci maki, 100% dihina, 100% dianiaya, tidak ada kesenangan. Saudara, di negara kita korupsi harus masuk di penjara yang khusus. Ini kenyataan. Oh, karena mereka supaya jangan sampai mereka dibunuh. Ada betulnya, tapi artinya apa? Korupsi di negara ini masih jauh lebih istimewa. Padahal sudah, saya kalau dengar atau baca dendanya cuma 1 miliar yang mereka korupsi. Wow, bahkan triliun, dendanya 1 miliar. Aneh tapi nyata. Tapi inilah yang terjadi, hukum yang harus kita doakan supaya yang membuat hukum di negara ini lebih ketat. Kalau triliun, berapa triliun, 271 baru dendanya cuma 1-2 miliar. Oh, berarti orang akan muncul korupsi-korupsi baru. Gereja harus memberitakan kebenaran termasuk ini. Karena yang membuat sengsara rakyat itu adalah korupsi. Kita kawal dalam doa. Pak Prabowo, Pak Gibran, kita doakan, kita memberkati. Semakin banyak orang Kristen berdoa supaya orang nomor 1, orang nomor 2 ini mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada semua rakyat Indonesia. Ya, seperti itu ya. Saya bukan ranahnya saya, jadi saya selip saja. Saya selip. Ya, tidak panjang-panjang. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, ini imam-imam, ahli-ahli Taurat, tua-tua. Jadi tidak selamanya tua-tua itu benar. Ya, anak-anak muda, jangan engkau minder. Oh, saya masih muda jadi nggak perlu melayani. Umur saya masih 20 tahun ke bawah. Yang muda-muda pemirsa yang ada,
jangan engkau minder. Tetapi yang mengolok-olokkan Tuhan, ahli-ahli Taurat, imam-imam, wow, kepala-kepala, ahli-ahli, dan tua-tua, wih lengkap sudah. Tetapi bersyukur tidak dicatat yang muda-muda, tetapi justru yang tua-tua. Jadi tidak selamanya yang tua benar, tidak selamanya umur menjamin kerohanian kita. Kadang-kala umur setua masih bercerai. Ada keluarga kami di kampung sudah punya cucu mau bercerai. Inilah yang terjadi. Jadi firman Tuhan harus sering disampaikan supaya tahun ini sedikit bercerai. Bahkan di awal tahun ini banyak orang yang gantung diri. Banyak orang yang bunuh diri, yang gantung diri, bunuh diri. Kita perlu mendoakan. Ya, ini tua-tua ini, ahli Taurat, tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, katanya dia Raja Israel, ya seperti itu. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ini namanya bahasa mengolok-olokkan Yesus. Orang lain dia selamatkan, belum waktunya kawan. Tetapi engkau lihat 3 hari kemudian, yang engkau olok-olokkan cuma 3 hari. Kubur Yesus cuma 3 hari. Agama-agama yang lain kuburan mereka permanen. Tetapi kubur Yesus 3 hari kawan, tidak 4 hari. Cuma transit kawan. 3 hari itu transit. 3 hari. Supaya Tuhan membuktikan, bisa saja Tuhan tidak mati, bisa dong bunuh Tuhan. Tetapi Tuhan mau membuktikan bahwa kemahakuasaannya ada di hari yang ketiga. Semati tetapi bisa bangkit. Karena dia menunjukkan dia pemilik sorga. Dia menunjukkan dia menciptakan langit dan bumi. Dia menunjukkan dia yang membuat kerajaan 1000 tahun damai. Dan dia pemilik sorga. Tidak mungkin ada 2 Tuhan yang menyiapkan sorga. Tidak mungkin kawan. Dan kita lihat ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-43. Tinggal 2 ayat. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Ini bahasa olokan ya. Dan ayat yang terakhir, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela demikian juga. Yang di samping dia, tetapi yang satu puji Tuhan terhibur. Masih ada yang menghibur yang satu. Saya tidak tahu secara persis kanan atau kiri, yang satu. Alkitab tidak mencatat yang satu yang di sebelah dari Yesus. Dia marah kepada yang satu. Jangan engkau ikut-ikutan. Ya, seperti itu. Dan Tuhan berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama di Firdaus. Sebelum masuk surga ada Firdaus. Sebelum masuk neraka ada Hades yang disiksa, yang sama dengan neraka. Tetapi yang membedakan Hades belum permanen atau belum kekal. Firdaus juga belum kekal. Tetapi yang menghormati karya salib, yang tahan. Kalau orang hina, tidak usah dibalas. Usahakan kita seperti tuli, ya,
Kami kalau kami dihina, nggak ada gunanya kalau kami mau membalas. Nanti energi kita tersita di situ, pikiran kita, fokus kita, program kita tidak jalan, cuma fokus. Orang ini jahat sekali ya. Besok lagi kita bicara soal orang. Gak usah. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Berita salib ini adalah berita yang termahal di muka bumi. Kematian Tuhan di Bukit Golgota menyelamatkan kami umat manusia. Biarlah kami ketika kami dihina, kami tidak membalas, difitnah, dicaci maki, justru kami memberkati. Dan kami percaya Tuhan akan balas dengan promosi-promosi sorga, promosi-promosi yang terbaik. Tuhan, terima kasih Tuhan, ada banyak orang yang menghina kami. Kami selalu berkata kami mengampuni dan kami memberkati mereka. Biarlah pemirsa channel YouTube ini, siapapun yang mendengar ke depan, kami tidak membalas. Dan Tuhan, orang-orang yang sudah menutup gereja, kami memberkati mereka Tuhan. Dan biarlah ke depan tidak ada lagi penutupan gereja, larangan-larangan beribadah di negara hukum Republik Indonesia ini. Tuhan terus memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden yang terhormat, yang kami sangat hormati sebagai pemimpin di negara kami yang kami cintai. Tuhan memberkati pergumulan-pergumulan kami. Dan doa kami Tuhan, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, memberkati pemirsa yang bergumul mendapatkan anak, pekerjaan, bergumul mendapatkan jodoh, bergumul mendapatkan motor, mobil, rumah, pekerjaan baru, kenaikan pangkat, kenaikan gaji. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.